Wah, mengikuti kawan. Ayo kita mulai. Iya. Jadi bantu dulu. Halo, teman? Sore-sore kita akan berjumpa dalam satu perkuliahan. Betul? Ini semester berapa? 4. Oh, ternyata masih ingat semuanya katanya semester 4 ya. Baik, jadi di kesempatan kali ini kita bagi menjadi beberapa kelompok ya. Salah satunya di kelas ini ada berapa? Ada 12 ya. Untuk mahasiswa yang aktif di ruangan micro teaching. Ya. Hari ini kita akan mencoba untuk membahas ya apa? Ini adalah mata kuliah bagian dari pembelajaran di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Karena ada kata sastra Indonesianya, maka kita akan membahas tentang apresiasi prosa fiksi. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu prosa fiksi? Wah, ini langsung agak. Jadi prosa fiksi itu adalah sebuah karya yang tidak nyata atau bersifat karangan. Ya, betul sekali. Jadi itu untuk pengantarnya biar teman-teman. Oke, siap. Benar. Oh, terus. Baik, maaf. Bagian jadi ada tamu. Jadi begini, teman-teman sekalian di semester 4 ini kita akan membahas tadi apa namanya apresiasi prosa fiksi. Tadi dijelaskan oleh Hani apa? Sebuah karya yang bersifat karangan. Ya. Kalau ada prosa fiksi berarti ada prosa. Bagus katanya tahu sekalian ya. Ini perlu. Jadi dalam beberapa pertemuan di kelas mungkin bisa intens ya untuk ngurus secara keseluruhan. Maka teman-teman ada kegiatan di luar untuk mengapresiasinya dengan cara membaca karya-karya prosa fiksi. Nah sekarang kita bicara soal kaitannya jenis atau macam prosa fiksi. Ada yang tahu? Novel. Novel. Ada lagi? Puisi. Boleh. Cerpen. Yang belakang? Roman. Jangan ragu-ragu. Salah nggak masalah. Kita kan belajar ya. Jadi kalau salah tidak perlu khawatir. Masalah yang kita hadapi dalam sebuah perkuliahan itu kadang-kadang tidak berani menjawab karena arahnya kalau menjawab harus benar. Tidak. Justru kita harus mencari sesuatu kebenaran itu dari yang salah dulu. Roman, novel, cerpen, puisi. Apa lagi satu lagi selain prosa, sama puisi, pantun, naskah drama termasuk. Ya, bagian. Nah, terus kalau kita bicara kaitannya ini di belakang kita bisa kita lihat ya, bisa prosa fiksi. Apa itu prosa fiksi? Nah, ini apa PR kita nanti? Apa yang harus set plan kita nanti ke depan? Jadi ada mapping, ya. Berikutnya, apresiasi prosa fiksi pendidikan bahasa dan sastra adalah kemampuan untuk memahami, menilai, menghargai karya sastra yang berkaitan dengan pendidikan dan bahasa Indonesia dan bisa dibaca sendiri. Kalau saya bacakan, saya berarti tidak menghargai kalian. Kalau bisa menjawab baca ya, salah satu. Nah, dari bagian-bagian itu, ya, pendidikan bahasa ini satunya juga ya, penting sekali dalam pengajaran di kelas nanti. Kalian kan disiapkan untuk menjadi calon guru yang profesional, yang bisa adaptif, ya, bisa mengetahui perkembangannya. Nah, sekarang cara mengapresiasi itu bentuknya apa saja? Wah, betul. Apalagi? Menilai, boleh. Membaca, terus reward. Nah, itu kan masih secara istilahnya. Nah, sekarang kalau dibuat bentuknya apa? Ujian. Apalagi? Yang lebih mengerucut? Tulisan. Ya. Kalau mengkritik, bagian dari apresiasi tidak? Ya. Seperti kita nonton film, kita melihat aktornya.
nggak cocok ya dengan karakter itu bagian dari apresiasi dari karyanya, skenario film atau filmnya. Nah, kalau yang sekarang paling dekat dengan kita, pernah dengar nggak bahwa kita melakukan sehari-hari, ada yang sering menggunakan sosial media di sini? Apa contohnya? Instagram, TikTok, Twitter. Ada yang tahu istilah Insta Story? Kadang-kadang kita setiap hari buka, pagi-pagi buka, kemudian ya, ada satu akun begitu membuat sebuah background, kemudian ada tulisan, ya, puisi, ada backsoundnya, itu bagian dari apresiasi puisi. Atau teks begitu, membuat sebuah narasi, bisa tidak? Berarti dengan metode yang sekarang ini berkembang, teknologi membantu kita dengan banyak hal untuk bisa mempublikasikan kepada seluruh manusia yang bisa baca, bisa mengkonsumsi. Jadi kita bisa melakukan apresiasi khusus lebih luas, ya, lebih langsung, lebih cepat. Facebook bisa. Bahkan kita membuat sebuah seperti istilahnya cerita pendek dalam Facebook itu kan karakter katanya banyak sekali ya, bisa kita munculkan. Curhat begitu. Ternyata sadar kalau kita berikan juga sudah menjadi cerpen, ya. Atau kita mereview dari sebuah karya yang sudah ada. Ya. Jadi bagian-bagian yang ada di sekitar kita bisa kita implementasikan menjadi apa? Bagian dari apresiasi. Nah, karena di sini kita bicara apresiasi prosafiksi, yang kita kasih prosa. Tadi disebutkan novel, cerpen, roman. Karena prosa sendiri artinya apa? Prosa, bukan prosa fiksinya ya, prosa sendiri. Oke. Nah ini, mengapa perlu mempelajari prosa fiksi di ranah kita sebagai mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia? Apa? Kalau kita bisa baca di atas, bisa disimpulkan apa berarti? Ada yang bisa menyimpulkan satu kalimat? Memperluas wawasan. Terus? Meningkatkan daya imajinasi. Berpikir kritis, luar biasa. Merangsang ide kreatif. Tahu nggak istilah influencer? Itu terdampak dari hal-hal yang ada di sekitar mereka, ya. Jadi dia membaca karya dari dia, ya, senangnya yang dengan genre yang seperti itu, ya. Atau yang terdahulu kita punya karya-karyanya dari Sapardi, Hujan Bulan Juni, ya. Atau yang lebih dulu lagi dari N. Hadini pada sebuah kapal, lebih dulu lagi ya, Hamka. Bahkan ada yang merasa tahu bahwa ternyata pernah menonton film, ternyata film itu diadaptasi dari novel. Itu bagian dari apresiasi. Nah, teman-teman bisa tidak melakukan itu? Bisa membuat short movie atau film pendek diadaptasi dari sebuah karya yang kita sukai. Salah satunya adalah Tuh teman-teman. Jadi pemahaman yang harus teman-teman mulai tebal tentang prosa fiksi, bagaimana prosa fiksi itu, kemudian apresiasi prosa fiksi itu apa. Sehingga nanti ketika kita akan berkutat di dalam karya, kita mungkin kan pastinya punya karya ya, mahasiswa harus punya karya, ya. Bisa tadi kata di-influence dari karya-karya pendahulu. Biar kita tahu bahwa di seluasnya dunia ini itu memiliki banyak ide yang sudah dieksplorasi. Jangan sampai kita tidak pernah membaca, maka kita merasa bahwa kita berkarya, ini adalah karya pioner. Padahal ternyata ide itu sudah pernah terrealisasi. Kita kan tidak tahu, ya. Mungkin di Jawa Barat ada yang menulis satu ide, satu bentuk, satu karya, tiba-tiba hanya berbeda sedikit kalimat saja.
tapi menyerupai. Nah ini yang jangan sih khawatirkan semacam, maka kita butuh riset. Dengan cara apa? Sering membaca. Jadi maka pada istilah kita baca, menulis. Ya, itulah salah satu. Nah, cara meningkatkan apresiasi prosafiksi dalam pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu caranya bagaimana? Membaca tadi ya. Terus apa lagi? Mengikuti kursus seminar ya. Terus apa lagi? Bergabung dengan komunitas ya, biar mendapatkan yang kemarin kita lakukan. Melihat ya. Contoh ya, itu penting sekali ya. Jadi kadang-kala kita harus membuka ruang untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Jadi jangan terlalu percaya bahwa apa yang kita lihat melalui dunia maya ya, melalui sosial media itu sepenuhnya akurat. Mungkin kita perlu juga harus tahu betul di lapangan. Oh iya betul. Ya. Apakah wajib nanti mahasiswa PBSI ya, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini menjadi seorang penulis dalam arti fiksi? Wajib tidak? Itu tergantung dari bisa wajib guru tetapi bisa memiliki kompetensi menulis. Wah itu keren banget. Dimulai dengan cara seperti ini. Jadi banyak sekali ya dengan beberapa kegiatan jadi seperti di sini, seperti kursus seminar, kemudian diskusi, membuat sebuah komunitas. Simpulannya apa berarti? Ayo, ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang kita sampaikan ini tadi. Ya. Saya menyebutkan tentang jenis, macam, tentang apa itu apresiasi prosa fiksi, yang digaji berarti prosa fiksi, bentuk apa? Tadi sudah disebutkan novel, roman, kemudian ada puisi, pantun, apa saja kita buat sebuah deskripsi dalam bentuk apresiasi. Jadi bisa bentuknya beragam, bisa berbentuk sebuah dari novel menjadi sebuah film, novel menjadi sebuah esai, novel bisa menjadi drama, bisa menjadi sedikit bagian dari apresiasi prosa fiksi. Itu teman-teman. Ada yang mungkin mau ditanyakan? Ya. Bagian-bagian yang mungkin belum merasa paham saya di bagian itu, Pak. Ada tidak? Saya mau tanya aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk mengapresiasi prosa itu apa saja? Yang paling utama adalah kita tahu bahan utamanya dulu. Jangan-jangan kita tidak tahu ya. Kita baca, ternyata bukan prosa. Nah, itu. Sederhana ya. Paling utamanya itu dulu. Kita tahu bahan dulu. Tadi kita dijelaskan apa? Novel, roman, cerpen, dongeng, ya. Kan masih beragam lagi jenisnya. Kita tahu dulu. Kemudian, yang paling utama kedua adalah dibaca. Cukup sekali atau dua kali? Berkali-kali. Kemudian apa? Memahami unsur. Unsur apa? Intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu sebenarnya apa? Banyak. Nah, kalau sudah kita mengetahui otomatis itu adalah perangkatnya, sudah tahu. Kemudian baru kita, oh iya, petokohan. Tokoh dengan petokohan sama gak sih? Kalau tokoh itu kan ini wajib. Merupakan karakternya. Oh ini protagonis, antagonis. Nah, begitu. Baru kita mengetahui, oh cerita ini memiliki amanah, memiliki latar, setting, waktu, tempat, dan juga suasana. Secontoh saja, banyak novel percintaan, jutaan, triliunan, ya. Apakah mereka memiliki kesamaan? Sangat begitu kekayaan dari sebuah ide. Makanya kita butuhkan apa? Membedakan atau melihat nilai positif, kemudian melihat dari kekurangan, kelebihan, itu boleh. Ya, harus. Itu yang paling utama. Kemudian baru
apresiasikan lagi yang paling finalnya, yaitu dengan realisasikan menjadi bentuk apa? Bisa jadi tulisan, esai tadi, kritik sastra, adaptasi film, dan lain sebagainya. Itu teman-teman. Jadi bahkan bukan hanya mengapresiasi itu bagian untuk kita secara personal ya, tapi bisa jadi diimplementasikan secara luas. Bisa jadi seperti kita lakukan ini, kita membaca sebuah karya prosa, katakan novel begitu. Lima Menara atau Laskar Pelangi atau yang populer yang sekarang ini sedang tren apa. Tujuannya untuk apa? Memberikan pembelajaran atau meluangkan lagi kepada orang lain, publik lain. Saya sebagai pengajar memberikan kepada mahasiswa untuk memberikan informasi ini. Dan nanti diserap lagi, bisa diluas lagi. Itu salah satu bentuk juga dari apresiasi. Sih. Paham ya? Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang apresiasi itu tidak harus dalam forum secara konvensional ini saja. Feedbacknya ini bisa kita menggunakan praktek ya. Oh besok kita coba novel ini kita praktekkan dalam bentuk pementasan drama. Bisa. Kita buat musikalisasi puisi dari novel. Apakah sudah ada? Sudah ada tidak? Sudah ada. Salah satunya novelnya Sapakti Joko Hujan Bulan Juli. Tapi tidak menjadi puisi, dari puisi, novel, kemudian dari film, ya, jadi musikalisasi puisi itu. Dia bisa beragam. Gitu. Nah, itu yang harus teman-teman semacam itu yang harus kita rangsang. Sehingga teman-teman nanti ke depannya bisa memiliki kemampuan, istilahnya kalau bahasa saya multitasking. Jadi kita tidak melihat guru bahasa Indonesia hanya bisa menyampaikan materi bahasa Indonesia, tapi juga bisa mengapresiasi. Apalagi sekarang di era digital sekarang ini banyak sekali perangkat yang membantu kita ya, smartphone, laptop, software. Kita bisa menggunakan itu menjadi media pembelajaran, ya lebih mudah, lebih friendly, ya lebih mudah dicerna dan lebih bisa dinikmati. Game, bisa nggak kita membuat game? Bisa. Game tapi dengan tema untuk mengenal karya-karya sastra. Bisa ya? Bisa. Oke, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kita kan sebenarnya juga teman-teman guru ya Pak. Ya. Tapi dari pandangan saya itu ada beberapa anak yang memang tidak terlalu tertarik itu dengan bahasa Indonesia khususnya seperti prosa fiksi. Nah itu gimana narik anak-anak kalau meyakinkan kalau sebenarnya itu menarik prosa fiksi itu kayak puisi, cerpen itu hal yang menarik karena kebanyakan kan kayak anak-anak menganggap itu bahasannya terlalu banyak, terlalu panjang. Ya, berarti kalau tadi yang terakhir apa? Terlalu panjang. Berarti apa yang kita selesaikan dulu? Membuat yang pendek. Apakah harus puisi? Apakah harus novel? Kita ada domain dengan bercerita, memberikan mereka bercerita. Ada nggak dulu waktu sekolah dasar kita disuruh bercerita di tempat kelas? Nah, itu kan banyak kan, dan kita bisa meramunya dengan berbagai macam dan teman-teman secara sadar atau tidak pada kita melihat respondennya juga menikmati. Pergi ke rumah Nen, itu bagian dari sebuah. Ya. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana kita bisa berkoloni dengan siswa, ya, untuk bisa sharing, bukan dalam bentuk hafalan, tetapi lebih mengajak mereka mengeluarkan ide. Seperti awal tadi saya mengatakan bahwa apa yang menyebabkan kalian tidak berani menjawab bisa jadi karena apa yang ada di otak kita menjawab harus benar. Padahal ketika kita melakukan salah, aku malah jadi tahu ya, salah ya saya ya. Yang benar yang itu. Itu terapkan juga biar siswa kita menjadi sahabat, enak, bisa menikmati suasana pembelajaran. Kalau bisa besok pelajaran lagi itu pelajaran itu. Padahal dan pelajaran tidak harus di dalam
Maksudnya itu dalam jadwal yang bisa kita menggunakan ekstrakurikuler, outing class kalau sekarang, dengan mengajak mereka bertemu langsung dengan medianya apa ya, buku. Mungkin teman-teman saat ini juga kalau tidak ada PPT ini mungkin juga apa ya. Nah, ini kan salah satu ide untuk membuat teman-teman lebih bisa mengimajinasikan apa yang tadi kita sharing gitu. Boleh jadi nanti kita membawa buku, bisa jadi kita dilatih bisa visualnya, karya-karya kita tampilkan kalau ini tadi seperti di awal ya, kita ulang di depan. Nah, kita di awal halaman ini saja kita melihat ini tokoh ada Sapardi Djoko Damono, Pramudia, Abi Yasin. Di belakangnya masih lagi banyak sastrawan yang dalam karyanya di eranya mereka sudah memiliki gaya-gaya sesuai dengan zamannya, jangan salah. Mungkin kalau kita membaca karya mereka, jauh ya, karena itu dibuat pada berapa puluh tahun yang lalu. Kalau kita mau baca karya-karya Trelie yang sekarang, ya, Dewi Lestari, ya, siapa lagi, Ayu Tami, banyak sekali karya-karya mereka yang dekat dengan kita. Mungkin dalam produk populer, Raditya Dika, ya, Firsa Bersari, wah, yang sekarang lagi tren ya, sifatnya lebih dekat dengan pembacanya, dengan kata-kata yang lebih mungkin sederhananya banyak yang lebih humanis ya, dengan itu saya sekali gitu. Jadi yang kuncinya. Jadi sebenarnya dalam mengapresiasi karya khususnya prosa banyak agamanya. Salah satunya dengan kalau kita hanya berkutat pada di zaman itu saja ya, kita akan di zaman itu harus kita punya kembali. Dan bahkan hari ini, detik ini ada karya baru apa yang bisa kita dapatkan. Padahal kita bisa melalui bantuan apa tadi, teknologi, kita melalui internet, cek saja. Itu teman-teman. Jadi kesimpulannya dalam sebuah proses memahami ya tentang apa itu apresiasi prosa fiksi, kita itu bisa melakukan yang pastinya adalah sering mendapatkan referensi, salah satunya itu dengan seminar, sharing session dengan satu komunitas di perkuliahan, dengan pakar, ya, dengan praktisi, kebetulan mungkin di tetangga, saudara, atau rekan, kenalan, adalah seorang penulis yang sudah berkutat dalam karyanya bertahun-tahun dan bisa dijadikan bagian untuk referensi. Paham teman-teman? Nah, kita berikan satu challenge atau tantangan untuk teman-teman di pertemuan berikutnya. Ya, dengan cara apa? Mencoba untuk satu karya kalian cari bebas, mau novel, bisa roman, yang pasti kita batasi di itu roman, novel, cerpen, dongeng juga boleh, atau sejenisnya. Kemudian kita, tadi tahapan yang kedua apa? Membaca. Setelah membaca, menganalisis. Nah, itu yang kita tuliskan dalam catatan kalian, unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Nah, simpulkan. Di pertemuan berikutnya, nanti masing-masing bisa mempresentasikan ya, temuan-temuannya. Nah, nanti setelah selesai baru kita buat prototipenya untuk menjadi sebuah artikel bisa, atau karya esai juga bisa, dan sebagainya. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Jadi ini adalah bagian dalam kita mengenal materi apresiasi prosa fiksi, sehingga nanti ke depannya teman-teman diharapkan bisa lebih berani. Kalau saya bisa untuk menguasai itu tahapannya itu, berani untuk mempelajari yang lebih luas lagi. Nah, itu berani mengeksplorasi ide dan gagasan. Ada pertanyaan, Pak, saya sebenarnya sudah punya ide tapi nggak berani untuk karena nggak ragu-ragu, tidak yakin. Nah, maka dari itu butuhnya praktisi atau sharing session dengan antar komunitas yang komunitas literasi khususnya, kemudian dengan praktisi atau dengan dosen
untuk menguatkan dari ide dan gagasan. Begitu? Sudah dicatat tugasnya? Ya. Salah satu mengulangi biar nanti tidak miskomunikasi. Tugasnya apa tadi? Ini salah satu karya, bisa berupa roman, novel, cerpen atau dongeng. Kemudian dibaca, terus kemudian menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dan kemudian memberikan kesimpulan. Yang selanjutnya, pertemuan selanjutnya presentasi, bisa terus kemudian bisa membuat esai atau artikel. Oke, terus tepuk tangan dulu dong. Oke, jadi pertemuan kita, singkat kita, semoga membuat teman-teman lebih terbuka cara berpikirnya, menjadikan lebih terinspirasi tentang karya sastra yang berkembang dari dulu ya saat ini, dan pastinya bisa menambah hasanah keilmuan teman-teman. Kita berdoa semoga nanti ini bermanfaat. Baik, jadi teman-teman, kita tutup pertemuan di hari ini agar menjadi berkah untuk kita semuanya. Kita berdoa untuk agar pertemuan berikutnya kita masih diberikan umur untuk bisa minum. Dan semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Berdoa menurut agama masing-masing. Silakan. Terima kasih. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat dulu ya. Kalau yang mau sholat tadi di rumah sudah waktunya ya. Ini istirahat dulu ya Pak. Ya. Iya. Ya. Ya, Mas Dila tidak melihat saya ya. Iya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya, ini cukup ya Mas. Dan guys, ya. Jadi tamu misterius. Tadi ya saya melihat ya pembelajaran atau perkuliahan mata kuliah apresiasi prosa fiksi. Ya, ini dilakukan oleh Pak Koko. Iya. Ya, saya tidak tahu apakah ada perbedaan ya kalau saya hadir ya di ruangan ini ya dibandingkan dengan saya memantaunya dari balik monitor. Apresiasi prosa fiksi ya. Saya ingin tahu apakah mahasiswa ini sudah banyak membaca karya-karya termasuk prosa fiksi. Silakan acungkan tangan. Saya sudah membaca novel bla bla bla. Saya sudah membaca cerpen bla bla bla. Saya sudah membaca cerita bersambung bla bla bla. Atau saya sudah membaca karya sastra yang sudah ditransformasi ke dalam apa. Kemudian ada yang meyakinkan ini puisi ya, tapi sebenarnya hasilnya prosa. Silakan siapa? Sebetulnya karyanya judulnya apa? Ya kalau ingat karyanya apa? Karya siapa? Silakan bebas saja ya. Ayo, cerpen dari majalah atau cerpen yang dari koran atau online juga tidak apa-apa. Silakan. Saya ingin menjawab untuk karya Siapa namanya? nama saya Windy Kartikawati dari semester 4. Siapa? Windy Kartikawati Pak. Windy ya Pak. Windy ya. Iya. Iya. Ya silakan Windy. Untuk jenis prosa sastra sendiri yang saya baca itu salah satunya adalah novel. Novel yang saya baca itu tentang novel laut bercerita.
itu merupakan salah satu karya yang ditulis oleh Lyle, salah satu penulis yang itu mengambil latarnya itu sekitaran di tahun 1998-an, Kak. Di situ novelnya yang saya baca itu mengisahkan tentang keadaan saat itu, di mana tahun 1998 keadaannya sedang krisis gitu loh mahasiswanya, Pak. Jadi mahasiswanya kayak membuat perkumpulan yang dilarang untuk memprotes keadaan pemerintahan pada saat itu. Saya tertarik dengan novel itu karena ya kisahnya itu seperti sangat menarik gitu loh, Pak. Mulai dari awalnya bagaimana mereka membuat kelompok-kelompok, bagaimana mereka yang kayak sembunyi-sembunyi dari keluarganya untuk membuat pemprotesan itu secara diam-diam. Mereka melakukan gerakan secara diam-diam. Terus bagaimana kisah yang menurut saya itu agak menyentuh itu bagaimana mahasiswa-mahasiswa yang telah dicuri diam-diam lah, Pak, istilahnya, seperti diambil diam-diam itu